wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Perkenalkan, saya Rita Sufiatna dari SMA Negeri 2 Dewantara. Dan saya Nur Hasana SPD berasal dari SD Negeri 7 Kota Makmur. Dan saya Fitriani SPD berasal dari SD Negeri 19 Kota Makmur. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fitriani, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nur Hasana. Baik dong Bu. Iya. Ibu sendiri gimana sih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Udah lama Bu ya kita nggak jumpa ya. Iya Bu Fitriani, tambah manis aja ya. Aduh, makasih Bu. Baiklah, sebelum saya mulai coach ini, saya ingin berperan sebagai pengamat yang akan mengoperasi kegiatan Ibu bersama Ibu Rita ya. Iya Bu. Nah, sebelum ada percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu mengenai rubrik penilaian yang merupakan acuan saya untuk mengobservasi Ibu Fitriani ya. Gimana Ibu Fitri, udah siap? Insya Allah Bu, siap. Bagus sekali Bu Fitri. Mengenai praktik penilaian, yaitu sebagai prinsip seorang coach, Ibu harus mempunyai yang pertama kemitraan ya Bu ya. Iya. Kemudian Ibu juga harus memaksimalkan potensi inti dari seorang coach. Dan juga Ibu nanti ada presensi inti dari coach, yaitu kehadiran penuh Bu ya. Iya. Kemudian pertanyaan yang berbobot, Iya. dan juga Ibu mendengarkan secara aktif apa yang coach sampaikan nantinya ya Bu ya. Iya. Sebelum ada beberapa pertanyaan, Ibu mulai coach atau proses coaching Ibu Fitriani dengan Ibu Gita ya. Yang pertama, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya ketika coaching ini berjalan? Baik, yang akan saya kembangkan ada 3 kompetensi. Yang pertama mendengar aktif, kemudian saya melakukan pertanyaan yang berbobot, kemudian kehadiran penuh. Itu Bu. Iya, benar sekali Bu Fitriani. Mendengarkan aktif itu sangat penting dalam coaching ini. Kemudian dari ini yang Ibu sampaikan tadi, poin mana yang Ibu spesifik dalam coaching nantinya? Iya Bu. Jadi yang akan saya kembangkan di sini yang lebih spesifiknya yaitu mendengarkan aktif Bu, karena bisa menggali potensi pada coach untuk menyelesaikan semua permasalahan coach. Baik sekali Bu Fitri. Baik Ibu, berarti Ibu akan mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Iya. Ketika coach ini berbicara dengan Ibu Rita nantinya ya. Iya. Kemudian setelah itu, indikator pencapaian keberhasilan apa yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nantinya? Iya Bu. Baiklah, indikator yang akan saya terapkan di sini yaitu presensi Bu, yaitu menghadirkan sepenuhnya pada saat coaching Bu. Iya benar Bu. Indikator yang ingin Ibu sampaikan itu presensi ya, sangat Iya. penting dalam percakapan coaching nantinya ya. Kemudian Ibu juga sangat penting proses coaching itu. Oke Bu Fitri, sekarang Ibu sudah melakukan coaching bersama Ibu Rita ya. Oke Bu, sekarang demikian dulu observer hari ini. Saya bertanya dengan Ibu. Ibu selamat bekerja ya Bu ya. Iya. Semoga sukses ya dan Iya. tetap semangat Bu ya. Iya, semangat Bu. Iya, udah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Rita. Assalamualaikum.
Hai Bu Pit juga. Waalaikumsalam Bu Pit. Apa kabar Bu Pit? Alhamdulillah baik Bu Rita. Kalau Bu Rita apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Pit. Jadi Bu Rita ada yang bisa dibantu? Iya Bu, saya mau bincang-bincang sama Bu Pit sebentar. Kira-kira Ibu Pit ada waktu tidak? Alhamdulillah kalau untuk Bu Rita ada. Apalagi kita kan sudah jarang jumpa ya Bu Rita ya. Jadi apa yang mau diomongin Bu Rita? Ya, saya ada sedikit permasalahan Bu tentang murid saya yang selama ini tidak hadir sekolah Bu. Jadi permasalahannya ada murid yang tidak hadir ke sekolah ya Bu ya. Nah, jadi apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Ya Bu, saya mengharapkan dari bincang-bincang kita hari ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Mudah-mudahan nanti saya menemukan solusinya Bu ya. Baik Bu Rita, semoga ada solusinya ya Bu Rita ya. Memang ada masalah apa Bu Rita? Jadi begini Bu, saya kan punya satu orang murid namanya Rodatul Muna. Nah dia itu Bu selama ini udah hampir satu bulan lebih dia tidak pernah sekolah, tidak pernah hadir sekolah. Dan kalau dia hadir ke sekolah paling itu 1 minggu 1 hari Bu. Nah jadi kan Bu saya merasa kasihan sama si siswi ini karena banyak sekali pelajaran-pelajaran dia yang tertinggal Bu. Oh iya, baik. Tadi Ibu bilang bahwa ada satu orang siswi Ibu yang sudah hampir 1 bulan ya yang tidak masuk sekolah. Kemudian dia ketinggalan pelajarannya. Jadi apakah Ibu sudah menelusurinya? Apa penyebab hal itu? Sudah Bu, saya sudah memanggil siswa tersebut, kemudian menanyakan kepada siswa tersebut. Nah, Muna, kenapa selama ini kamu tidak hadir ke sekolah? Udah lama sekali nih, dan juga banyak pertanyaan, pelajaran-pelajaran yang tertinggal. Apa kamu tidak kasihan? Apa kamu tidak rugi nantinya? Nah, terus siswa saya menjawab Bu, katanya begini. Bu, bukan saya tidak sekolah Bu, tetapi orang tua saya tidak mengizinkan lagi saya sekolah, terutama ayah saya Bu. Nah begitu katanya Bu. Baik Bu, berdasarkan pengamatan Ibu, kira-kira apa sebab ayahnya menyuruh dia berhenti sekolah? Ya Bu, mungkin ini juga kesalahan saya Bu ya. Mungkin selama ini saya kurang peka terhadap siswa saya. Mungkin saya juga kurang melakukan pendekatan terhadap siswa saya. Nah, saya sudah melakukan bertanya kepada temannya dan juga kepada kawan sekelasnya. Nah, kawannya mengatakan bahwa orang tua dia itu melarang dia sekolah, ternyata ibu dia sedang hamil, kemudian dia punya adik-adik kecil di rumah, jadi tidak ada yang menjaga. Kemudian ayahnya juga tidak ada yang membantu dia ke sawah. Nah begitu Bu yang informasi yang saya peroleh dari teman-teman dia Bu. Iya Bu Rita. Nah, kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu inginkan terhadap siswi Ibu tersebut? Ya, kondisi ideal yang saya inginkan Bu, yang pasti saya menginginkan siswa saya ini kembali sekolah seperti biasanya, dan juga siswi saya ini bisa belajar seperti biasa dan juga bisa kembali mengejar setiap pelajaran-pelajaran yang tertinggal Bu. Iya, kalau begitu apa yang bisa Ibu lakukan agar anak tersebut bisa sekolah lagi? Kalau menurut saya Bu ya, mungkin saya harus mencoba nih Bu. Selama ini kan saya sudah melalui penggerak ini kita kan sudah belajar Bu kompetensi sosial emosional Bu. Nah, saya melalui KSE ini akan coba melakukan pendekatan kepada orang tuanya Bu dengan memberikan pemahaman, mungkin gambaran-gambaran bagaimana nanti siswinya, anaknya kalau tidak sekolah masa depannya seperti apa. Nah itu saya lakukan dengan menerapkan prinsip KSE ini Bu. Iya Bu Rita. Baik Bu. Jadi pendekatan seperti apa yang akan Ibu Rita lakukan? Pendekatan yang saya lakukan berarti saya akan datang ke rumahnya, kemudian saya akan melakukan pendekatan melalui KSE tadi Bu. Nah,
Oh Seperti ya itu. Bu, bagus sekali ya ide yang Ibu lakukan ya. Iya, Bu. Jadi jika kita ranting itu dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Rita seberapa tingkat keberhasilan dari metode yang Ibu lakukan? Ya Bu, menurut saya kalau saya rating berdasarkan 1 sampai 10 itu saya mungkin berada di angka 8 dan 9 Bu untuk keberhasilan saya melakukan metode ini. Ya baiklah, selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan dan apa saja langkah-langkahnya? Ya Bu, rencana yang akan saya lakukan berarti saya akan langsung bertemu dengan orang tuanya, datang ke rumahnya. Kemudian saya akan melakukan pendekatan dengan secara KSI tadi. Kemudian saya juga akan memberikan pemahaman bagaimana solusi terhadap permasalahannya. Kemudian gambaran-gambaran yang mungkin nanti bisa kita beri gambaran-gambaran kalau seandainya anak bapak ini tidak sekolah lagi, apalagi dia kan sekarang udah kelas 3. Nah, masa depan dia nanti akan seperti apa? Nah, seperti itu, Bu. Iya Bu, baik. Siapa yang dapat membantu Ibu Rita dalam melaksanakan rencana tersebut? Ya, saya akan mencoba mengajak yang pertama itu yang pasti waka daripada kesiswaan, yang kedua waka humas. Nah, mereka yang akan membantu saya nanti. Iya, kira-kira berapa lama Bu Rita waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakannya? Menurut saya tidak lama Bu, karena saya akan langsung melakukan pendekatan ini ke orang tuanya, karena saya tidak mau siswa-siswi saya ini terus-terus tidak sekolah. Wah, iya Bu. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Jadi Bu Rita sangat bersemangat ya. Iya. Nah, kapan kira-kira Ibu melaksanakannya? Secepatnya Bu, saya akan melaksanakan karena saya tidak ingin siswa saya itu terus tidak sekolah. Saya mau dia bisa langsung mengejar pelajaran yang tertinggal Bu. Wah, luar biasa ya Bu Rita ya. Jadi ada nggak kendala atau hambatan saat Ibu melaksanakan rencana tersebut? Kalau menurut perkiraan saya mungkin ada lah Bu. Karena apa? Karena kita untuk melakukan pembicaraan dengan orang tua itu tidak segampang seperti kita membalik telapak tangan. Karena dalam menerima apa yang kita sampaikan itu pasti orang tua itu akan sulit. Nah, tapi saya akan terus untuk berusaha terus mendekati orang tuanya sampai orang tuanya itu paham dan mengerti bagaimana seharusnya seorang orang tua itu tanggung jawabnya kepada anaknya. Kalau begitu komitmen seperti apa yang akan Ibu Rita lakukan ke depannya? Komitmen yang akan saya lakukan, saya akan terus kompeten, konsisten dalam terus menerapkan metode kompetensi KSE ini terhadap siswa-siswa saya yang bermasalah ataupun rekan sejawat, kemudian juga dengan orang tua, dan juga akan terus melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk mencarikan solusi-solusi yang terbaik. Iya Bu Rita, adakah dukungan lain yang Ibu butuhkan? Ya, dukungan yang saya butuhkan mungkin saya membutuhkan dukungan moral dari dari kepala sekolah dan juga dukungan dari rekan-rekan sejawat. Iya, baiklah Bu Rita, semoga rencananya itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu Rita ya. Iya, betul. Iya, sekarang bagaimana perasaan Ibu Rita setelah kita berbincang-bincang Bu? Ya, saya sangat senang dan merasa lega Bu, karena saya bisa dengan melakukan percakapan dengan Ibu Fitri, saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya, dan juga saya akan secepatnya bisa langsung melakukan pendekatan ini kepada orang tuanya. Terima kasih Bu Fit yang sudah menyediakan waktunya sama saya. Iya, Bu Rita, ada nggak hal-hal lain yang mau Bu Rita sampaikan? Menurut saya
sepertinya sudah cukup Bu. Iya. Alhamdulillah ya Bu Rita ya. Semuanya sudah bisa diatasi ya Bu Rita ya. Jadi sama-sama Bu, saya juga senang mendengar cerita ini. Semoga kita bisa berbagi hal baik dan sampai jumpa lagi ya Bu Rita ya. Iya, baik Bu Pit. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Bu Pit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, baik. Iya Bu. Baik Bu, tadi sudah saya amati proses coaching Ibu dengan Ibu Rita ya Bu ya. Gimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu, saya sangat senang, saya sangat bahagia karena bisa Bu Rita bisa menggali semua potensi saya sehingga permasalahan yang saya hadapi bisa terselesaikan Bu. Iya, bagus Bu. Ini ada beberapa catatan yang saya simpulkan dari hasil coaching tadi ya Bu ya. Iya. Yang pertama, hal apa saja atau indikator apa saja yang sudah berjalan lancar dengan coaching? Jadi di situ saya sudah menerapkan sesuai dengan alur Tirta, yaitu di saat saya menanyakan tujuan dari kushi apa, kemudian saya juga mengidentifikasi permasalahannya dari kushi, kemudian saya bagaimana menerapkannya, yaitu aksinya, kemudian tanggung jawabnya Bu. Iya benar Bu. Benar sekali, sesuai dengan alur ya Bu ya. Ibu menerapkan sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Kemudian bagaimana dengan prinsip coaching? Apakah sudah Ibu melakukan seperti kemitraan gitu Bu? Iya Bu, alhamdulillah Bu Rita di saat coaching dengan saya, dia tidak merasa bahwa levelnya di bawah saya. Jadi di situ kami sama-sama Bu kemitraannya. Kemudian saya juga memaksimalkan potensi yang ada sama Bu Rita. Kemudian saya juga present, dan saya juga menerapkan atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Rita. Iya Bu Fitri, benar sekali Bu Fit. Tadi saya sudah ada catatan mengenai kemitraan. Tadi Ibu juga sudah ngobrol bersama Ibu Rita Bu Fitri ya. Secara aktif, tidak ada perbedaan, kemudian kreatif juga ya Bu ya. Iya. Dan menggali potensi-potensi yang ada bersama coach Ibu tadi ya. Iya. Dan satu lagi, Ibu sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian apa ya kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi dalam melakukan coaching yang belum terlaksana atau belum sempurna gitu Bu? Jadi mungkin ya yang belum terlaksana yaitu kehadiran penuh Bu, sehingga nantinya saya akan meningkatkan hal tersebut supaya bisa lebih meningkat lagi atau bisa lebih berkembang lagi Bu. Iya benar, bagus sekali Bu. Karena kehadiran penuh sangat penting untuk melakukan mendengarkan coach ya, supaya dengan mudah bisa menceritakan permasalahan. Jadi setelah coaching tadi, apakah ada solusi di antara coach dan coach yang Ibu terapkan tadi? Iya, alhamdulillah sudah ada Bu, sehingga Bu Rita merasa senang dan lega setelah melakukan coaching bersama saya Bu. Oh gitu ya Bu ya, terutama ketika pertanyaan berbobot yang tadi Iya, sudah Bu. Ibu laksana pertanyaan berbobot, sehingga coach menceritakan sendiri solusinya atau bisa menemukan sendiri solusi dari coach tersebut ya Bu ya. Iya Bu. Iya sangat lancar, bagus ya. Insya Allah kedepannya bila ada permasalahan lagi, Ibu akan melakukan coach lagi ya bersama coach yang lainnya ya Bu ya. Iya Bu. Ya mungkin hanya sampai di sini observasi kita hari ini ya. Terima kasih banyak Bu Titi ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.